Jujur aja, aku bukan orang yang selalu update dan ngikutin perkembangan terbaru di dunia perbukuan. Jadi aku baru tahu beberapa minggu belakangan ini kalau ternyata J.K. Rowling itu merilis sebuah buku anak berjudul The Ickabog tahun 2020 kemarin. Berhubung ini J.K. Rowling dan dia bikin buku anak lagi, aku penasaran dan aku langsung baca. Cerita ini bersetting di sebuah kerajaan kecil bernama Cornucopia yang dipimpin oleh seorang raja, King Fred the Fearless. Raja Fred ini sebenarnya bukan raja yang terlalu cerdas dan dia juga bukan raja yang bijaksana. Malah dibanding sibuk mimpin negaranya, dia itu lebih banyak main dan berburu dengan dua orang temannya, Lord Spittleworth dan Lord Flapoon. Tapi karena Cornucopia ini adalah negara yang memang udah makmur banget dari zaman dahulu kala, dan kerajaan ini juga mempunyai advisors atau para penasihat yang handal, makanya King Fred atau Raja Fred ini sama sekali nggak menemukan kesulitan dalam memimpin Cornucopia. Tiap kota di Cornucopia itu punya ciri khas masing-masing, punya produk lokal masing-masing, dan mereka itu makmur, memang makmur dari sananya. Tapi ada satu daerah di bagian utara kerajaan yang tanahnya nggak subur, rakyatnya juga nggak terlalu makmur hidupnya. Daerah itu namanya The Marshlands. Namun ada satu legenda yang terkenal di seluruh Cornucopia yang berasal dari daerah The Marshlands ini, yaitu cerita tentang Ickabog. Ickabog dikenal sebagai makhluk jahat, monster yang suka makan manusia, monster yang suka makan anak-anak. Sampai anak-anak di seluruh Cornucopia itu takut sama monster Ickabog ini. Tapi orang-orang dewasa di Cornucopia tahu kalau Ickabog itu ya hanya dongeng, hanya mitos. Segala sesuatu di Cornucopia bisa dibilang baik-baik aja dan berjalan seperti biasa. Sampai suatu hari, kepala penjahit kerajaan yang bernama Mrs. Dovetail meninggal dunia. Nah, dari situlah muncul rentetan peristiwa demi peristiwa yang akhirnya membuat Raja Fred memutuskan untuk pergi ke utara, pergi ke The Marshlands untuk memburu dan menangkap Ickabog. Dan dari perjalanan itulah muncul berbagai rentetan peristiwa lainnya yang akhirnya menjungkir balikan Cornucopia. Kesan pertama aku begitu ngelihat cover novel ini adalah Frozen. Jadi covernya benar-benar mengingatkan aku sama Frozen, entah karena warnanya biru, entah karena jenis fontnya, atau karena elemen-elemen kecil di dalam covernya itu yang menurut aku sangat-sangat seperti ilustrasinya Disney. Dari segi cerita, aku suka banget sama ceritanya, meskipun menurut aku terlalu dark untuk cerita anak. I will explore that later. Tapi aku suka sama ceritanya dan aku bener-bener dibikin penasaran sama nasib Cornucopia ini gimana ke depannya. Sampai aku menyelesaikan buku ini hanya dalam 1 hari aja. Dilihat di Goodreads, buku fisiknya itu nggak gitu tebel ya, hanya 282 halaman. Kalau aku baca di Libby dengan format e-book dan tulisan yang cukup besar itu 599 halaman. Tapi nggak kerasa kok bacanya. Jadi aku juga lumayan kaget, ternyata 1 hari bisa beres juga buku ini. Begitu buka buku ini, setelah melewati halaman judul, pembaca akan disambut dengan kata pengantar dari J.K. Rowling sendiri. Dan di kata pengantarnya ini aku menemukan beberapa hal menarik. Yang pertama, J.K. Rowling menjelaskan apa arti kata Ickabog. Kenapa judulnya Ickabog? Jadi kata Ickabog itu adalah modifikasi dari kata Ichabod, artinya no glory atau the glory has departed. Awalnya aku bingung kenapa J.K. Rowling menggunakan kata itu untuk memberi judul cerita ini. Tapi setelah aku baca sampai habis, ternyata ya this story is very much about how no glory or how the glory has departed Cornucopia and what it takes to make the situation better. Di kata pengantarnya, J.K. Rowling juga bilang kalau buku ini mengeksplor beberapa pertanyaan yang selama ini cukup menggelitik hatinya sendiri. Kayak kenapa satu orang, bahkan satu negara itu bisa terjebak dalam nafsu jahat. Dan apa yang harus dilakukan untuk bisa mengalahkan nafsu jahat yang menguasai hati seseorang atau hati suatu kelompok tertentu. Terus novel ini juga mengeksplor pertanyaan lain seperti kenapa sih orang itu bisa gampang banget percaya sama sebuah kebenaran padahal nggak ada bukti yang cukup untuk
mendukung kebenaran itu. Jujur aja aku cukup amazed, ternyata topik-topik yang dibilang cukup berat itu bisa bisa disampaikan dengan baik melalui buku ini, sebuah buku anak. Meskipun ya seperti yang aku bilang tadi, ceritanya ini cukup dark untuk buku anak. Kenapa dark? Karena di buku ini ada banyak kematian. Di buku ini juga ada beberapa orang yang nasibnya itu tragis, yang mati dengan kejam, yang menderita kelaparan, yang diperlakukan tidak adil. Ya topik yang cukup gimana ya. Biasanya kan kalau buku anak itu identik dengan keceriaan, dengan hidup yang penuh warna, tapi buku ini enggak. Buku ini ya jauh lebih dark dibanding buku-buku anak yang aku tahu waktu aku kecil. But it is realistic though, karena gimana pun juga seorang anak itu perlu tahu ya realitanya kehidupan itu kayak gimana, kerasnya kehidupan itu kayak gimana. Buku ini menurutku kurang cocok ya untuk dibaca anak-anak yang masih terlalu kecil. Mungkin anak umur 9 tahun ke atas sampai middle grade baru bisa menikmati buku ini dan bisa cukup mengerti makna yang ingin disampaikan penulis di dalam buku ini. Oh iya, di dalam novel ini, di tiap akhir bab itu ada ilustrasi dari salah satu adegan di dalam bab tersebut yang bisa memudahkan pembaca, terutama anak-anak dalam memahami isi ceritanya. Dan yang uniknya, ilustrasi-ilustrasi yang diselipkan di tiap akhir bab itu adalah karya para pemenang dari kompetisi ilustrasi di Ikebok. Jadi sebelum buku ini terbit dalam bentuk fisik, J.K. Rowling ternyata udah pernah mempublish cerita ini online dan pernah ngadain lomba ilustrasi juga yang diikuti oleh berbagai anak-anak. Nah itu udah karya-karya para pemenangnya dimasukin dalam buku ini. Overall aku suka buku ini, I gave it 4 out of 5 stars on Goodreads. Dan kayaknya segitu aja video aku kali ini. Makasih udah nonton. Please like this video if you like this kind of content. And don't forget to hit subscribe and click the notification bell so that you will get informed every time I release new video. See you in my next videos. Bye-bye!